Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama developer Om di sini. Di video kali ini kita akan bahas bagaimana caranya upload CSV menggunakan job batch dan QE di Laravel, yang dimana ketika proses upload itu ada progress bar, yang dimana progress bar ini itu berdasarkan job batch-nya seperti itu. Nah, di sini kita akan menggunakan job batching di Laravel. Di sini kita coba untuk proses upload CSV menggunakan job batch ini, dan ketika proses uploadnya itu akan menampilkan progress bar, yang dimana progress bar ini kita ambil dari job batch itu sendiri. Di sini ada progress seperti ini. Oke teman-teman, jadi kurang lebih hasil akhir dari video kita kali ini seperti ini. Sini kita jalankan dulu QE-nya. Oke, setelah QE-nya jalan, sini kita akan coba upload data CSV. Nah, ketika kita upload, QE-nya jalan, progress bar-nya jalan. Jadi kurang lebih seperti itu. Di sini kita menggunakan job batch dari Laravel untuk menangani upload CSV-nya kita dan menggunakan progress bar dari job batch-nya kita. Seperti itu. Oke, bagaimana caranya? Kita langsung saja. Oke, di sini kita sebelum mulai, di sini saya menggunakan Laravel Framework versi 12 ya teman-teman ya. Dan di sini untuk menampilkan progress buat job batch-nya itu kita menggunakan Livewire agar lebih UI-nya lebih enak lagi dilihat, agar lebih real time lagi seperti itu teman-teman. Oke, di sini saya menggunakan Livewire juga versi 3.6. Oke. Dan selanjutnya kita langsung aja ke dokumentasinya. Sebelum kita memulai job batch-nya ini, teman-teman harus pastiin dulu teman-teman sudah punya table job batch di Laravel. Kalau belum, teman-teman cukup jalankan PHP tulisan make QE batch table seperti itu. Biasanya by default table job batch ini itu langsung auto generate ya pertama kali ketika kita create Laravel. Tapi buat teman-teman yang belum ada, coba dipastiin lagi. Nah, cara ngeceknya, kamu cukup buka PHP-nya untuk ngecek database-nya. Di sini ada, kalau kamu lihat itu ada job batch. Yang ini ya. Ini ada jobs. Ini jobs, terus ini ada job batch. Nah, jadi nanti job batch inilah untuk tempat penyimpanan data jobs-nya ketika proses batch-nya sedang berlangsung seperti itu. Di sini akan ada total jobs-nya berapa, di dalam CSV-nya kita itu ada berapa row yang diproses gitu ya. Di sini juga ada pending, fail. Nanti teman-teman boleh cek lagi, pastikan ini sudah ada dulu gitu teman-teman, sebelum kita memulai membuat job batch-nya. Terus next, jangan lupa jalankan partition migrate ketika teman-teman sudah menjalankan QE batch table. Oke. Selanjutnya di sini kita buat untuk jobs-nya gitu teman-teman. Kita buat jobs-nya. Oke, untuk membuat jobs di sini kita buat contohnya ya. Di sini kita akan membuat jobs untuk create atau update user lewat upload CSV seperti itu ya teman-teman ya. Kita coba PHP artisan make job. Contohnya di sini kita CSV make job upload
Jobnya user. Jobnya kita buat apa nih yang cocok nih? Import CSV aja lah ya teman-teman ya. Import CSV user. Contohnya di sini kita akan membuat job untuk import CSV user. Kita enter. Oke, sekarang kita sudah punya. Teman-teman boleh lihat di bagian app ini ada jobs. Nah, di sini ada import CSV user. By default dia bentuknya seperti ini ya, teman-teman ya. Di sini ada implement Sult QE. Oke, ada QEW juga seperti ini. Oke, setelah ini kita lanjut untuk membuat komponen Livewire-nya untuk proses upload CSV-nya. Kita buat komponen baru, PHP artisan make komponen Livewire. Untuk namanya kita samakan aja, import sini komponen upload CSV. Oke, kita udah punya komponen baru tuh, ini upload CSV user, dan ini untuk view-nya. Oke, ini ada 3 ya, jadi kita fokus di yang 3 file ini. Untuk job batch yang import CSV user, kemudian komponen upload CSV user, dan ini untuk view-nya. Oke, habis itu kita buat dulu satu view PHP artisan make view. View-nya untuk upload CSV. Kita enter. Oke, ini ada upload CSV. Oke, di sini kita masukkan tempat untuk load CSV. Kemudian di sini kita masukkan untuk Tailwind CSS-nya. Oke, lanjut lagi di sini kita kasih width-nya, contohnya di sini width full. Kita kasih background-nya white. Kemudian di sini kita arahkan add Livewire ke tadi kita buat apa namanya nih? Upload CSV user. Upload CSV user. Oke, seperti ini. Kita close dulu. Oke. Nah, lanjut kita ke upload CSV user. Kita buat dulu di sini upload CSV user. Oke, seperti ini. Kemudian kita ke bagian web. Oke, di sini kita akan buat satu view baru. Di bawahnya aja ya. Route get. Seperti ini, upload CSV user. Yang dimana nanti ini kita tampilkan pakai function kita return view-nya ke upload CSV. Oke, yang ini kita copy URL-nya, kita coba buka. Oke, dia berhasil ya. Sekarang kita udah mengarah ke upload CSV user. Sekarang kita buat dulu view-nya. Berarti kita di sini sudah mengarah benar ke Livewire komponen yang kita sudah buat tadi ya, teman-teman ya. Oke, untuk view-nya di sini saya sudah sediakan. Kalau kita lihat nanti,
Oke, di sini belum ada. Ini ada batch ID ya, teman-teman ya. Nih, kita daftarkan dulu ke komponennya. Upload CSV user di sini ya. Ini kita daftarkan public $batch ID. Kemudian progress. Oke, kemudian kita coba cek refresh. Oke, jadi tampilannya seperti ini ya, teman-teman ya. Tampilannya seperti ini untuk proses upload CSV-nya. Sini ada untuk pemilihan filenya, nanti kita pilih filenya yang mana yang ingin kita masukkan, terus kita upload. Dan untuk progresnya nanti kita buat seperti ini. Ini kita hapus dulu ini ya, batch ID-nya. Kita komen dulu. Oke, di sini kita cek dulu. Ini public dollar file untuk ini untuk ininya ya, teman-teman ya. Ini untuk player model filenya. Oke. Kemudian di sini kita kasih untuk progresnya public dollar progress. Kita buat aja by default 0 dulu. Oke, ini nanti. Nah, teman-teman boleh lihat ini ada 0 ya. Kalau contohnya kita kasih 10. Nah, nanti dia 10%. Contohnya 50%. Jadi nanti disinilah untuk proses progress barnya. Ketika kita proses upload menggunakan job batch-nya. Seperti itu, teman-teman. Oke, ini kita set dulu 0. Oke, kita udah punya ini. Ini kita by default nggak usah kelihatan gitu ya, teman-teman ya. Jadi kita perlu ngeceknya by batch ID. Jadi nanti kalau batch ID-nya sudah ada, baru tampillah untuk progresnya ini. Seperti itu, teman-teman. Oke. Kita refresh lagi. Nah, oke, ini udah kosong ya, teman-teman ya. Oke, berarti untuk proses memulainya kita ke komponen sini, komponen upload CSV-nya. Sini yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita ke sini, kita menggunakan ketika upload CSV-nya diklik nih. Kamu bisa ada dua metode, kamu bisa buat form dulu di sini ya, teman-teman ya. Form seperti ini. Jadi nanti ketika dia submit, filenya diambil, atau menggunakan kita di sini menggunakan form aja nggak apa-apa. Form. Oke, kemudian ini kita kasih di atas ini. Ini tipenya submit berarti ya, teman-teman ya. Submit. Terus untuk sini kita kasih wire submit. Kita buat metodenya itu upload CSV. Wire klik ini kita hapus saja. Upload CSV ya, teman-teman ya. Kita refresh. Oke, kalau contohnya nih. Ini kan kita sudah buat upload CSV nih. Oke, ini sekarang kita buat functionnya sini di public function upload CSV itu ya. Nah, di sini kamu bisa kasih validasi dulu. Validate. Oke. Kamu validate-nya itu menggunakan file.
nama filenya, terus harus CSV atau TXT, maksimal 2 MB. Kamu bisa sesuaikan maksimal upload itu, sekali upload itu berapa, sesuai dengan kapasitas server kamu gitu teman-teman. Ini nggak usah dulu ya, maksimalnya di sini kita buat untuk contoh, saya buat 2 MB dulu lah ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau dia harus uploadnya itu CSV, harus CSV. Kenapa CSV? Biar lebih ringan gitu ya teman-teman ya, daripada Excel gitu. Nah di sini saya menggunakan CSV. Kalau teman-teman mau upload bisa di allow juga untuk Excel. Teman-teman tinggal tambahin aja di Maps ini untuk Excel seperti itu. Nanti contohnya di sini ketika diupload CSV ini gagal gitu ya. Berarti upload CSV di sini, di bagian ini, kasih aja kita buat error filenya seperti ini. Error file, message-nya apa? Oke, kita coba. Choose file. Sini kita pakai file Excel atau yang lain dulu lah ya. Ini contohnya ini. Kita pakai file. Contohnya ini. Kita kirim image dulu lah ya. Nggak bisa. Oke, kan ini with upload ya. Jadi kita harus tambahkan dulu ke dalam komponennya kita. Ini di sini kita kasih use with file upload. Jangan lupa di impor ya teman-teman ya, with file uploadnya. Oke, lanjut kita kasih, kita upload nih. Gagal validation MEMS, jadi nggak di allow ya untuk JPG-nya, nggak di allow. Atau kita ini kita custom dulu message-nya di file maps. The file must be at CSV or TXT, sama maksimal filenya harus 2 MB, agar nanti message-nya kita itu lebih clean lah ya teman-teman ya, lebih gampang dimengerti oleh user. Oke, ini kita margin bottomnya ini kita hapus. Oke, yang di submitnya aja di sini kita kasih margin top 3. Oke, kita lihat lagi, aman ya. Kalau kita kasih upload, nah sekarang kita teman-teman lihat error message-nya udah sesuai dengan yang kita custom. Jadi dia hanya bisa CSV or TXT seperti itu ya. Sekarang kita ke sini. Ini upload CSV ya teman-teman ya. Nah disinilah kita pertama itu kita harus store dulu datanya ke storage-nya kita gitu, agar nanti bisa proses nge-get datanya seperti itu. Oke, di sini udah saya buat scriptnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Sini kita filenya kita store ke dalam folder uploads. Sini kita menggunakan storage ya teman-teman ya. Jadi karena kita menggunakan storage, teman-teman harus jalankan PHP artisan storage link dulu. Enter. Di sini saya udah jalankan, jadi dia langsung responnya link already exist. Kalau sudah seperti ini berarti storage linknya kita sudah berhasil. Kita lanjut. Ketika kita sudah store ke filenya ke storage, sini kita ngambil path-nya gitu. Ngambil path-nya untuk kita proses filenya. Oke. Kemudian di sini ada header. Headernya kita remove. Jadi nanti kan ada header tuh di paling atas. Contohnya
Contohnya seperti ini teman-teman. Ini ada CSV. Nanti ini yang proses kita update gitu. Nah ini ada header nih. Name, email, password. Jadi headernya ini kita nggak perlu simpan ke database gitu. Karena kita hanya ingin menyimpan yang row bawahnya gitu. Jadi headernya kita abaikan. Oke. Kemudian sinilah jobnya itu kita buat. Nah kita udah ngambil row-nya. Terus row-nya kita buat per job gitu ya teman-teman ya. Ini kita buat per job. Kemudian kita masukkan ke dalam boost batch-nya sesuai dengan dokumentasinya. Yang ini boost batch ya teman-teman ya. Ada import CSV-nya gitu ya. Oke. Setelah ini kita kasih name import dispatch seperti ini. Kemudian kita ambil nih batch ID-nya ini, kita ambil, kita simpan ke dalam dispatch ID gitu. Ketika semua proses ini berhasil ya, kita jalankan gitu ya. Kita jalankan. Berarti proses jobnya kita itu sudah berjalan gitu. Dan kedua, di sini kan kita menggunakan QE ya. Kalau kita menggunakan QE, teman-teman harus jalankan QE-nya kita. Itu berarti PHP artisan jalankan QE-nya, kita lihat. QE. QE yang ini, QE work. Oke, kita komen di QE work, enter. Kalau seperti ini berarti QE-nya kita itu sudah jalan gitu ya teman-teman ya. Oke, ini kita kasih ini dulu. Ini kita save ya teman-teman ya, kita save dulu. Kemudian di sini kan kita ngapain sih di job ini gitu, import job CSV ini gitu. Nah berarti kita lanjut ke sini dulu. Di sini, oke kan kita menerima row ya teman-teman ya. Ini berarti kita terima row-nya, berarti protected $row. Kemudian $row ini kita masukkan di sini ke construct-nya kita ya teman-teman ya. $row. Kemudian di sini lanjut kita ya, di row sama dengan kita masukkan terima data row-nya. Jadi row-nya itu berapa gitu, array gitu ya teman-teman ya, satu-satu baris kayak gitu. Kemudian kita handle di sini. Kita mau ngapain sih gitu? Contohnya di sini kita buat user, jangan lupa diimpor ya teman-teman ya. User update or create berdasarkan email gitu ya. Jadi kalau email ini sudah tersedia gitu ya. Kalau emailnya sudah tersedia berarti ambil proses update gitu, jangan proses create gitu teman-teman. Jadi itu fungsinya untuk update or create. Nah untuk passwordnya kita ambil dari ini ya teman-teman ya, ini row 1, ini row 0, name ini row 0 1 2. Kita menggunakan password yang udah kita set sebelumnya di dalam emailnya kita atau di dalam CSV-nya kita ya. Berarti di sini kita ganti jadi $this row 2. Passwordnya di sini itu udah langsung auto hash ya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu membuat seperti ini lagi, hash make kayak gitu, nggak perlu. Kenapa langsung? Karena by default di Laravel 12 itu kita boleh lihat di dalam model user di sini udah ada casting untuk password, dia by default langsung hash seperti itu teman-teman. Jadi kita nggak perlu lagi hash dimanapun ketika kita proses create password user seperti itu. Oke, sampai sini aman dulu lah ya teman-teman ya. Kemudian untuk queue-nya kan kita di sini menggunakan batch ya teman-teman ya. Jadi kita harus pakai dispatch. Ini use-nya kita ini aja nih,
aktifkan dispatch-nya, boost dispatch ya teman-teman ya. Boost dispatch. Oke, kemudian ini with QE, kemudian queuable-nya udah, serialize modelnya, sama batchable. Batchable ini untuk kita ngambil batch ID-nya agar kita bisa menampilkan progresnya. Seperti itu teman-teman. Oke, seperti ini. Jangan lupa diimpor ya teman-teman ya. Ini batchable, serialize. Ini semua harus kita impor. Kita use. Oke, sampai sini aman harusnya ya teman-teman ya. Kemudian langkah selanjutnya kita coba cek. Kita lihat di sini ya. Ini kan ada disk progress ya. Jadi kita harus membuat satu function progress yang dimana nanti untuk proses progresnya itu untuk ngambil datanya gitu teman-teman. Jadi ini untuk upload CSV-nya udah ya. Sekarang kita buat satu function untuk ngambil progress barnya. Itu teman-teman. Oke. Nah, di sini saya buat namanya itu update progress. Nanti dia dicek nih. Kalau batch ID-nya sudah ada. Kalau kosong ya, batch ID. Kalau kosong dia langsung return aja gitu. Kalau enggak, berarti kita dari batch itu kita cari batch-nya berdasarkan batch ID. Oke, terus progresnya kita cek nih. Proses job dikurangin, dibagi ya. Dibagi batch total job itu berapa gitu dikali 100. Jadi itu proses nampilin progress barnya seperti itu. Nextnya kita lihat kalau batch-nya ada nih, batch-nya ada, terus batch-nya udah finish, kita langsung auto delete path-nya. Jadi file di database itu atau file CSV yang telah kita upload masuk ke dalam storage itu kita langsung hapus aja gitu, karena proses untuk progres upload CSV-nya itu udah selesai. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk flow-nya. Berarti ini kita cek dulu data user ya. Ini oke, kita cek data usernya seperti ini. Oke, data usernya ini sampai 20 ya teman-teman ya. Di sini kita akan coba langsung impor menggunakan data yang inilah. Kita coba. Oke, data Budi Santoso ini ya teman-teman ya. Setelah itu berarti kita ke upload CSV di sini. Oke, ini kita upload dulu. User. Kita coba upload. Kelas import CSV not found. Oke. Berarti upload CSV. Oh ya, ini kita jangan lupa diimpor ya teman-teman ya. Kita import CSV-nya, kemudian boost-nya juga, boost batch-nya juga jangan lupa diimpor. Nih. Oke. Jangan lupa di save. Oke, kita coba cek dulu ini public storage upload. Kita hapus saja dulu ya. Ini tadi data yang sempat ada gitu teman-teman. Oke, sekarang kita lihat storage uploadnya itu kosong ya. Oke, kita coba cek ini QE-nya work ya. Kita buka pakai dua layar aja biar kelihatan. Ini ada QE. QE-nya berkelihatan ya teman-teman ya. Ini QE-nya. Oke, nah ini kita upload. Oke, kita upload.
Oke, dia langsung terisi. Coba cek. QI-nya nggak jalan, teman-teman. QI-nya nggak jalan. Progress bar-nya juga nggak jalan. Coba kita cek. Ini upload-nya masuk ya, teman-teman ya. Kita coba cek ini. Kita coba refresh. Oh ya, dia tetap nggak masuk. Berarti ini kita coba refresh dulu. Clear. Kita coba jalankan ulang lagi untuk QI-nya. PHP artisan QI worker. Oke, ini baru jalan dia, teman-teman ya. Ya tadi yang gantung itu ya, teman-teman ya. Sini dia baru jalan lagi. Coba kita cek untuk datanya ini 20 ya. Kita coba refresh. Dia masuk nih, teman-teman. Berarti tadi QI-nya kita itu nih ada fail nih. Dia fail. Oke, ini berarti fail. Kalau kita lihat di dalam job batch nih, table job batch, kita lihat itu sini keterangannya tuh ada fail 1 pending. Mungkin tadi karena kita ada nge-lag gitu ya, teman-teman ya. Oke, di sini kita coba ulang lagi. Coba ulang lagi. Yang ini kita hapus. Oke, ini sampai 20 ya. Oke, kemudian ini upload CSV-nya kita coba refresh dulu. Pastikan semua sudah di save. QI-nya udah jalan. Oke, kita coba upload lagi. Oke, ini kita upload. Oke, dia jalan ya, teman-teman ya. Jalan dan semua. Tapi progress bar-nya ini nggak jalan ya, teman-teman ya. Ini udah done. Udah selesai semua. QI-nya udah jalan. Jobs-nya udah jalan juga. Kalau kita lihat database-nya, ini kita refresh. Oke, datanya masuk semua ya, teman-teman ya. Budi Santoso, Siti Andi Wijaya, Rini Kusuma. Oke, dia masuk semua, teman-teman. Cuman, progresnya itu nggak masuk gitu. Jadi, progresnya nggak berubah gitu, teman-teman. Kita refresh. Kita akan coba. Kenapa dia nggak jalan ya, teman-teman ya. Karena proses job batch-nya itu real time ya. Jadi, untuk mengatasi real time ini, kita menggunakan di upload CSV user nih. Di sini kita pakai polling. Nah, di sini kita update pakai polling 200 milisecond. 200 milisecond lah teman-teman ya, nggak sampai 1 detik seperti itu. Nah, jadi setiap 200 milisecond kita panggil update progress gitu teman-teman. Jadi kita panggil function update progress ini agar dia ngecek proses job batch-nya itu udah sampai di mana gitu. Seperti itu. Jadi kalau di sini kita menggunakan polling agar dia real time gitu ya teman-teman ya, pengecekan job batch-nya itu udah sampai mana seperti itu. Kalau teman-teman pengen lebih keren lagi gitu ya, teman-teman boleh pakai WebSocket, menggunakan pusher atau bisa menggunakan reverb dari Ravel. Cuman di sini kita kalau menggunakan pusher atau reverb itu lumayan panjang ya teman-teman ya untuk setupnya. Nah, jadi by default kita menggunakan wire polling aja dari Livewire untuk pengecekan update progressnya. Jadi setiap 200 milisecond dia ngecek gitu ya teman-teman ya, progresnya udah sampai mana seperti itu. Oke, di sini kita udah penambahin wire pollingnya. Sekarang kita coba lagi ya. Cuman di sini dia jadi kelihatan loading terus kayak gini ya teman-teman ya. Ada kedip-kedip kayak gini. Ini karena kita menggunakan wire polling. Jadi kita hapus saja dulu untuk wire loading. Wire loading attribute.
Kita wire loadingnya pakai target aja. Wire. Kita pakai wire loading. Target specific action. Wire target remove. Oke. Jadi disable wire targetnya upload CSV. Oke, seperti ini. Oke, ini kita coba kasih lagi seperti ini ya. Oke, kita refresh. Aman ya teman-teman ya, udah nggak loading lagi nih seperti tadi gitu. Oke, kita coba upload CSV lagi ulang. Kalian cancel dulu lah ya. Ini kita lihat, ini untuk QI-nya. Coba user, kita upload. Oke, jalan ya teman-teman ya. Cuman terakhirnya langsung lihat ini not found component. Kita coba lihat $pet. Oke, di pet ya teman-teman ya, karena kita by default langsung hapus ya datanya ya. Jadi petnya itu by default langsung nol gitu. Jadi kita coba tambahkan di sini kondisinya, berarti $dis, kita tambahin if $dispet, kalau $petnya ada gitu ya teman-teman ya. Nah, baru dia jalankan storage linknya gitu, dispatch gitu teman-teman. Dari mana dispatch ini? Kita itu dari sini. Dispatch nih, dispatch di sini. Untuk ngambil full petnya, untuk ngambil pet dari CSV yang kita upload tadi seperti itu. Oke. Harusnya aman sih ya teman-teman ya, nggak ada masalah. Kemudian ini, oh ini $pet, salah. Kita ini pakai aja kita delete ya. Nah, ini berarti kita coba kasih kondisi if $dispatch-nya ada, baru dia download delete. Oke. Dan terus di sini kita kasih kondisi juga. Jadi pakai life cycle hook ya teman-teman ya. Jadi ketika public function updated file gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika upload file itu gitu, kita reset progressnya jadi 0. Kita reset progressnya 0, terus kita reset juga batch ID-nya sama petnya, jadi semua 0 dulu semua gitu. Oke, kita akan coba cek lagi seperti ini ya. Ini oke, kita refresh dulu lagi, kita coba cek. Ini udah masuk ya teman-teman ya, ini udah masuk. Ini kita hapus lagi dulu aja. Oke, datanya nggak ada masuk. Sekarang kita coba upload ulang. Oke, QI-nya jalan aman ya. QI-nya. Oke, ini kita choose file, search. $pet does not exist. Ini ada di, coba kita cek pet. Oh iya teman-teman, kita belum daftarkan properti pet ya di sini ya. Nih, pet. Oke. Kita daftarkan. Oke, ini kita refresh lagi, coba lagi upload. Kita upload CSV-nya. Oke. Ketika ini jalan ya teman-teman ya. Ininya juga ikut jalan progress bar-nya. Oke. Kalau kita lihat datanya,
Oke, ini body aman ya, datanya masuk semua nih. Oke, kita hapus lagi, kita coba cek lagi, delete. Kita coba upload lagi. Oke, ini untuk job kiwinya ya teman-teman ya, harus jalan dulu ya teman-teman. Kita coba upload ulang. Upload. Oke, berhasil. Di kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Ini untuk progress barnya kita ambil dari page-nya gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk prosesnya. Oke, buat teman-teman yang butuh script-nya, boleh langsung cek di kolom description. Saya akan lampirkan di sana untuk script komponen. Komponen aja ya teman-teman ya. Komponen dari Livewire-nya gitu. Jadi teman-teman boleh sesuaikan atau boleh ambil nanti untuk jadi referensinya teman-teman ketika teman-teman menggunakan atau upload CSV menggunakan boost batch ini. Oke, mungkin teman-teman berpikir ya, jadi kalau datanya ribuan kayak gimana gitu? Kan karena kita cuma 4 jadi gampang ya teman-teman ya. Karena di sini ada proses store data dulu gitu. Nah, solusinya di sini teman-teman bisa menggunakan lazy collection. Menggunakan lazy collection atau menggunakan chunk ya teman-teman ya. Untuk proses upload datanya dulu gitu, upload datanya, store datanya dulu gitu, agar nanti ketika proses import CSV-nya itu nggak berat gitu teman-teman. Di developer awam sebelumnya sudah bahas cara penggunaan upload file CSV itu menggunakan lazy collection. Teman-teman boleh cek di YouTube atau di video developer awam, atau teman-teman boleh klik tanda seru yang ada di atas sebelah kanan daripada video ini untuk melihat kurang lebih proses upload menggunakan lazy collection seperti itu. Jadi dia di chunk per berapa row seperti itu teman-teman. Oke. Jadi kurang lebih mungkin seperti itu untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada kendala, teman-teman boleh tanyakan di kolom komentar. Nanti kita akan coba bahas sama-sama. Atau buat teman-teman yang ingin join di community-nya kita, langsung aja join di Discord-nya kita. Linknya saya lampirkan di description video ini. Nanti di sana kita coba sharing sama-sama. Atau teman-teman boleh tanyakan terkait apapun terkait Laravel. Nanti kita akan coba sharing di Discord seperti itu teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini agar lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam developer.